Cara bikin checklist barang di rumah untuk decluttering rumah berantakan kumuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah sudah mirip gudang pecah atau kapal pecah ya. Padahal kita bukan kapten kapalnya. Fenomena rumah yang penuh barang ini memang lagi jadi tren menyedihkan. Apalagi semenjak belanja online, semudah mengedipkan mata. Sampai kurir saja sudah hafal aroma masakan kita. Menurut sebuah artikel dari Psikologi Tata Ruang, tumpukan barang yang tidak perlu itu ternyata jadi sumber stres nomor 1 buat emak-emak yang gampang emosi kalau lihat kabel melilit di lantai. Penting banget buat kita bahas teknis, bikin daftar barang sekarang juga supaya rumah yang tadinya kumuh bisa kembali kinclong seperti wajah setelah pakai filter cantik. Mari kita mulai operasi penyelamatan waras ini dengan mengambil buku catatan atau buka aplikasi catatan di ponsel masing-masing. Teknis pertama adalah melakukan inventarisasi per kategori ruang, bukan per laci. Karena kalau cuma satu laci yang dibereskan, biasanya barang lainnya cuma pindah tempat seperti arisan bergilir. Tuliskan kategori besar, mulai dari dapur, ruang tengah, sampai tumpukan baju yang sudah setinggi Gunung Bromo di pojok kamar. Kita harus membagi daftar itu menjadi 3 kolom utama, yaitu barang dipakai rutin, barang kenangan, dan barang yang entah kenapa ada di sana. Kolom pertama harus berisi barang yang memang disentuh setiap hari, seperti panci legendaris atau daster kesayangan yang sudah tipis, tapi ademnya luar biasa. Masukkan ke dalam daftar checklist dengan detail nama barang dan lokasinya supaya tidak ada lagi drama teriak tanya, di mana letak gunting kuku padahal ada di depan mata. Contoh logisnya adalah jika dalam 1 tahun sendok sayur ada 5, padahal tangan cuma 2, maka 4 lainnya harus masuk daftar coret atau segera dieksekusi keluar rumah. Jangan sampai kita menyimpan koleksi kotak bekal yang tutupnya hilang entah kemana, tapi wadahnya masih disimpan demi harapan semu seolah suatu hari nanti tutupnya akan kembali dengan sendirinya, seperti kisah cinta yang belum selesai. Padahal kenyataannya, setiap kali kita membuka lemari dapur, yang ada justru tumpukan wadah tanpa pasangan yang hanya memenuhi ruang dan membuat kita semakin sulit menemukan yang benar-benar berguna. Kita seringkali terjebak dalam perasaan sayang kalau dibuang, padahal benda-benda itu sudah lama tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kotak bekal tanpa tutup bukan lagi alat penyimpan makanan, melainkan simbol dari kebiasaan menunda keputusan dan menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak pasti. Semakin lama disimpan, semakin besar ruang yang terbuang bukan hanya di dapur, tapi juga di pikiran kita. Bayangkan betapa leganya ketika lemari kita hanya berisi kotak bekal yang lengkap dan siap pakai. Tidak ada lagi drama mencari tutup yang cocok, tidak ada lagi rasa kesal karena harus mengakali penutup seadanya. Dengan melepaskan yang tidak lagi utuh, kita sedang memberi ruang untuk keteraturan, kemudahan, dan ketenangan dalam keseharian. Karena pada akhirnya, rumah yang rapi bukan tentang seberapa banyak yang kita simpan, tapi seberapa bijak kita memilih apa yang benar-benar layak dipertahankan. Lanjut ke kolom kedua, yaitu barang kenangan yang biasanya paling berat buat dilepas seperti baju bayi, padahal anaknya sudah masuk SMA. Teknis, detailnya adalah memberikan batas maksimal jumlah barang dalam kategori ini. Misalnya hanya 1 kotak kecil per orang penghuni rumah. Tuliskan di checklist secara spesifik apa saja yang masuk kotak itu. Misalnya foto lama atau ijazah sekolah. Agar tidak melebar ke tumpukan undangan nikahan teman lama yang sudah tidak pernah tegur sapa. Ingat ya, kita ini mengelola rumah, bukan sedang membangun museum sejarah perjuangan keluarga yang penuh debu dan sarang laba-laba.
Kolom terakhir adalah daftar barang yang harus segera keluar atau didonasikan karena fungsinya sudah tidak ada bagi kehidupan kita yang sekarang. Cara bikin checklistnya adalah dengan memberi tanda centang pada barang yang tidak pernah disentuh dalam 6 bulan terakhir tanpa alasan yang jelas. Contohnya adalah koleksi botol bekas selai yang jumlahnya puluhan karena niatnya mau bikin prakarya tapi ujung-ujungnya cuma jadi sarang nyamuk di kolong meja. Kalau barangnya sudah masuk daftar buang, jangan dilihat lagi dengan tatapan penuh cinta. Karena barang itu tidak akan pernah bisa membalas rasa sayang kita. Setelah daftar besar selesai, buatlah sub-checklist untuk barang kecil yang sering jadi biang kerok berantakan, seperti kabel charger yang sudah rusak atau koleksi bros jilbab yang jarumnya sudah tumpul. Teknis penulisannya harus sangat detail, misalnya kabel data warna hitam yang sudah terkelupas, atau wadah plastik yang sudah kusam warnanya. Dengan menuliskan secara spesifik, otak kita jadi lebih logis dan rasional dalam memproses keputusan. Bahwa barang tersebut memang sudah tidak punya fungsi, tidak punya nilai, dan memang layak untuk dilepas ke tempat sampah. Ketika sesuatu hanya ada di pikiran, kita cenderung bimbang, penuh alasan, bahkan kadang terlalu emosional. Tapi saat ditulis, semuanya jadi lebih terlihat nyata, lebih objektif, dan jauh lebih mudah untuk diambil keputusan tanpa drama berlebihan. Bayangkan, rumah yang mulai terasa lega, sudut-sudutnya tidak lagi dipenuhi tumpukan benda yang bahkan kita sendiri lupa kapan terakhir dipakai. Udara terasa lebih ringan. Mata juga lebih adem melihatnya, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih nyaman tanpa harus geser-geser barang dulu. Rasanya, jujur saja, itu nikmatnya bisa ngalahin menang arisan 2 kali berturut. Turut karena ini bukan cuma soal uang atau keberuntungan, tapi soal ketenangan yang bisa dirasakan setiap hari di rumah sendiri. Terakhir, pastikan checklist ini bukan cuma jadi pajangan di pintu kulkas, tapi benar-benar dicoret satu persatu setiap kali ada barang yang berhasil keluar rumah. Melakukan decluttering dengan panduan daftar tertulis akan mencegah kita dari penyakit melamun sambil pegang panci lama. Padahal niatnya mau bersih-bersih dapur, memang butuh ketegasan hati yang lebih kuat daripada saat kita menawar harga sayur di pasar demi mendapatkan bonus seledri 1 ikat. Namun percayalah, bahwa setiap centang di kertas itu adalah langkah nyata menuju rumah yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tenang, serta tidak mudah meledak. Kesimpulannya, rumah yang bersih bukan berarti rumah yang kosong melompong seperti lapangan bola, tapi rumah yang hanya berisi barang berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Mengatur rumah lewat metode checklist ini adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri agar tidak lelah mental melihat tumpukan yang tidak kunjung usai. Mari kita bangun rasa optimis bahwa rumah kumuh bisa berubah jadi hunian estetik kalau kita mau mulai bergerak dari sekarang, tanpa alasan nanti atau besok. Semangat ya para pejuang kebersihan, karena rumah yang rapi adalah kunci agar suara kita tidak perlu meninggi setiap kali melihat barang yang berserakan di lantai. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.